warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Nurhayati. Di sini saya akan menceritakan mengenai kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya kepada anak usia dini. Mari kita lihat videonya. Oke, sekarang kita akan menceritakan kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Pada suatu hari, hiduplah seorang Nabi Yusuf. Ia adalah anak dari Nabi Yakub. Nabi Yakub mempunyai 12 orang anak, diantaranya Nabi Yusuf dan Bunyamin. Mereka berdualah anak yang paling dicintai oleh Nabi Yakub. Hal itu membuat saudara-saudaranya iri, karena ayahnya hanya menyayangi Nabi Yusuf dan Bunyamin saja. Kemudian muncullah rencana jahat atas saudara-saudaranya kepada Nabi Yusuf. Diajaklah Nabi Yusuf ke dalam hutan. Kemudian Nabi Yusuf dilemparkan ke sumur. Kemudian saudara-saudaranya kembali ke rumah dan mengantarkan baju Nabi Yusuf yang berlumuran darah kepada ayahnya, dan berkata bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh binatang buas. Ayahnya langsung bersedih hati atas kehilangan anak yang paling disayanginya. Beberapa hari kemudian, Nabi Yusuf mendengar omongan kafilah yang sedang beristirahat di dekat sumur itu. Nah, setelah itu Nabi Yusuf tertolong. Kemudian Nabi Yusuf dibawa kafilah ke negeri Mesir untuk dijadikan budak. Sesampainya di negeri Mesir, Nabi Yusuf terjual oleh saudagar kaya, yaitu petinggi kerajaan Mesir. Nabi Yusuf dijadikan anak angkatnya dan disayang serta dirawat oleh petinggi Mesir tersebut. Setelah dewasa, Nabi Yusuf masuk penjara karena ulah dari ibu angkatnya, yaitu Zulaikha. Di penjara, Nabi Yusuf bertemu dengan dua pelayan, yaitu pelayan pemeras anggur dan pelayan membuat kue. Mereka meminta Nabi Yusuf untuk menafsirkan mimpinya. Pelayan pemeras anggur bermimpi bahwa ia memeras anggur dan menyajikannya. Kemudian Nabi Yusuf menafsirkan mimpinya bahwa ia akan keluar dari penjara tidak lama lagi. Dan pelayan pembawa kue bermimpi bahwa ia membuat kue dan kemudian kue itu dimakan oleh burung. Nabi Yusuf pun menafsirkan mimpinya bahwa ia terbukti bersalah telah meracuni raja dan akan disalib serta dipenggal kepalanya. Beberapa hari kemudian, tafsir mimpi itu terbukti kebenarannya. Pelayan pemeras anggur pun terbebas dari penjara. Nabi Yusuf berpesan kepadanya bahwa katakan kepada raja bahwa aku tidak bersalah. Namun atas bisikan setan, pelayan pemeras anggur tersebut pun lupa akan penyampaian Nabi Yusuf. Sampai akhirnya raja bermimpi. Kemudian raja bermimpi bahwa ia bertemu dengan 7 ekor lembu kurus memakan 7 ekor lembu gemuk dan melihat 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang kering. Kemudian pelayan pemeras anggur itu ingat kepada Nabi Yusuf dan mengajak raja menemui Nabi Yusuf di penjara. Kemudian Nabi Yusuf pun menafsirkan mimpi raja, bahwa mimpinya bahwa Mesir akan mengalami masa subur selama 7 tahun, dan kemudian selama 7 tahun pula Mesir akan mengalami masa panceklik. Atas mendengar tafsiran mimpi dari Nabi Yusuf, raja pun sangat bahagia dan puas atas tafsiran Nabi Yusuf. Kemudian raja
membebaskan Nabi Yusuf yang tidak bersalah dan mengangkatnya menjadi menteri kebendaharaan kerajaan Mesir. Masa panceklik pun tiba. Tidak hanya kota Mesir yang mengalami, kota Palestina pun juga mengalami. Kota di mana tempat saudara-saudaranya Nabi Yusuf tinggal. Kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf pergi ke Mesir untuk menukarkan emas kepada bahan makanan yang ada di Mesir. Sesampainya di Mesir, Nabi Yusuf melihat saudara-saudaranya. Namun ia tidak memberitahu mereka bahwa ia adalah Nabi Yusuf. Meskipun begitu, Nabi Yusuf tetap bermurah hati. Ia tetap memberikan makanan tersebut tanpa mengambil emas yang telah dibawanya. Berpesan bahwa bawalah saudara seayah kalian atau Bunyamin. Saudara-saudaranya pun terkejut bahwa menteri Mesir tersebut tahu bahwa mereka masih mempunyai satu lagi saudara yang ia tinggal di Palestina. Sesampainya di rumah, mereka menceritakan semua kepada ayahnya. Namun ayahnya tidak mengizinkan bahwa saudara-saudaranya itu mengajak Bunyamin karena takut kejadian yang sama menimpa Bunyamin. Namun saudara-saudara Nabi Yusuf meyakinkan ayahnya untuk tetap menjaga Bunyamin di Mesir. Nabi Yakub pun mengizinkan mereka atas keyakinan anak-anaknya tersebut. Sesampainya di Mesir, mereka bertemu kembali dengan menteri Mesir, yaitu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf melihat adik yang ia sayangi, yaitu Bunyamin. Nabi Yusuf ingin sekali memeluk adik yang ia sayanginya, namun ia tidak ingin terlihat oleh saudara-saudara yang lainnya. Nabi Yusuf pun membuat rencana untuk memasukkan harta kerajaan ke dalam tas Bunyamin agar Bunyamin tertuduh dan nantinya ia akan menjadi budak kerajaan. Kemudian Bunyamin yang saat itu gemeteran dan mengeluarkan keringat dingin saat bertemu dengan menteri kerajaan Mesir. Namun Nabi Yusuf langsung memeluknya dan berkata bahwa aku adalah kakak kandungmu, yaitu Yusuf. Saat itulah Bunyamin meneteskan air mata dan menceritakan keadaan ayahnya, bahwa kondisi ayahnya tidak baik. Ayahnya selalu menangis atas kepergian dirinya dan membuat mata putihnya sehingga tidak dapat melihat lagi. Beberapa hari kemudian, saudara-saudaranya kembali lagi ke Mesir dan memohon kepada menteri Mesir untuk mengembalikan adiknya Bunyamin karena ayahnya sedang bersedih hati. Kemudian Nabi Yusuf pun mengatakan yang sebenarnya bahwa ia adalah adik kandungnya yang telah dibuang olehnya ke dalam sumur. Saudara-saudaranya pun terkejut atas penjelasan dari Nabi Yusuf. Mereka pun memohon ampun, meminta maaf kepada Nabi Yusuf atas kejadian di masa lampau. Nabi Yusuf yang mempunyai sifat murah hati memaafkan saudara-saudaranya dan memberi pesan kepada mereka bahwa bawalah jubahku dan usapkan di kedua mata ayah. Insya Allah ayah akan dapat melihat lagi. Kemudian saudara-saudaranya pun kembali ke Mesir dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Yusuf. Mereka mengusapkan jubah itu kepada dua mata ayahnya. Dan apa yang terjadi? Nabi Yakub dapat melihat kembali. Dan mereka pun berkumpul di Mesir dan hidup bahagia.